Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari channel Soko Kampung yang berbagi tentang ilmu pertanian. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sahabat petani Indonesia, kita melihat mayoritas penduduk Indonesia kita ini 75% bergelut di bidang pertanian. Sejak dari zaman dahulu kita dituntut untuk mendapatkan hasil dari bertani, bukan? Agar bisa menghidupi keluarganya. Dengan jerih payahnya mereka mengolah lahan untuk dijadikan tempat untuk bercocok tanam. Apa target mereka, sahabat? Yaitu agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Toh dengan melalui proses, tapi dengan ketekunan, kesabaran, mereka berhasil, sahabat. Oke, sahabat petani. Maka daripada itu kita harus punya prinsip, pola pikir, mindset kita harus bisa merubahnya. Dengan merubah, dengan berusaha, ketekunan, dan kesabaran. Oke, sahabat petani, saya akan berbagi sedikit ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat, yaitu dengan 3 bahan ini bisa menanggulangi penyakit yang namanya penyakit wereng yang menyerang pada tanaman padi, sahabat. Memang kita ketahui benar bahwasanya penyakit yang namanya penyakit hama wereng itu susah untuk menanggulanginya. Baik dengan racun yang paling ampuh pun kalau kita tidak ekstrim cara pemakaiannya juga kurang tembus. Maka daripada itu saya akan berbagi ilmunya ini. Apa saja jenis-jenis bahannya, sahabat? Dari bagaimana cara mengaplikasikannya. Sebelumnya tolong bantu subscribe ya, sahabat, di channel Soko Kampung agar bisa berjalan lancar bersama-sama. Amin. Yaitu bahan yang pertama, buah wajah ini kalau bahasa Jawanya itu bernung, ya sahabat. Jadi buah wajah itu biasanya hidupnya itu di pinggiran kali. Terus bahan yang kedua yaitu kita menggunakan obat nyamuk. Nah, obat nyamuk itu kita bisa menggunakan yang obat nyamuk bakar boleh, dan obat nyamuk yang jenis cair juga boleh. Contohnya autan itu kan boleh juga. Terus bahan yang ketiga yaitu tembakau, ya. Tembakau itu boleh daunnya kita remas-remas, boleh juga yang sudah jadi tembakau yang siap kita untuk merokok juga bisa. Itu juga lumayan, kita rendam nanti. Nah, bagaimana cara pengaplikasikannya, sahabat? Tolong simak terus ya. Langkah yang pertama, jadi buah wajah itu kita ambil 1 biji ya, diambil dalamnya kan itu ada isinya. Itu kita rebus pakai panci yang sudah buruk, yang sudah tidak layak dipakai lah untuk kita, misalnya untuk masak air. Nah, itu jangan kita pakai lah kalau memang itu pancinya masih bagus ya, sahabat. Kalau bisa panci yang sudah bekas, karena itu sangat berbahaya. Itu kita pernah mencoba sedikit dijilat kita aja lidahnya langsung narik, makanya itu bisa dijadikan racun. Terus yang langkah yang kedua tentang obat nyamuknya bagaimana, yaitu obat nyamuk tadi kita hancurkan lembut ya, kita gerus supaya intinya obat nyamuk tadi lembut ya. Boleh pakai yang saya bilang di atas tadi, pakai yang cair juga boleh. Kalau yang cair tinggal kita ngaduknya nanti. Kalau yang bakar kan otomatis kita harus menggerusnya ya supaya halus. Nah, setelah itu
Itu kira-kira kita rendam kurang lebih cara fermentasinya kalau saya itu 3 hari 3 malam. Meredam daripada tembakau tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu bahan-bahan tersebut itu cara mengaplikasikan dalam air itu kita menggunakan 16 liter air. Itu selera kita mau ngasih karena nggak ada batasannya, tinggal selera kita mengasihnya. Mau pakai yang rendaman tembakau itu banyak nggak ngaruh, terus pakai obat nyamuk itu ukuran sebenarnya sepasang obat nyamuk bakar itu kita terus semua lebih juga nggak apa-apa, nggak ngaruh juga pada tanaman ya. Jadi nggak masalah, itu sesuai dengan keinginan kita cara memakainya. Terkadang kita ya pokoknya intinya biar cepat hilang lah penyakit itu. Nah, masalah buah wajah tadi kalau bisa ya kita rebus, setelah kita rebus kita ambil airnya. Nah, nanti cara mengaplikasikan dalam tank itu kita aduk semua itu 3 bahan tadi. Setelah kita aduk rata, nah tinggal pemakaiannya ya selera kita, itu enggak ada batasannya. Nah, hanya itu solusi untuk menanggulangi penyakit yang namanya penyakit wereng yang menyerang pada tanaman padi. Aku menggunakan 3 bahan itu ya. Kalau emang sahabat petani mau mencoba silahkan ya, kita juga agak memaksa, cuman ini solusi kalau emang sahabat-sahabat petani yang belum tahu bahkan mau meminit biaya. Karena apa, semakin kita kalau kita melihat semakin kita memakai obat-obat yang paling ampuh ataupun bahkan mereknya yang ternama, harganya juga lumayan, itu terkadang malah timbul banyak hama di tempat lokasi kita. Itu terkadang aneh. Jadi makanya semakin banyak obat semakin banyak penyakit. Nah, kalau kita berkaca ke situ ya, ya kita berarti harus waspada dalam penggunaan pestisidanya ya. Jadi jangan ugal-ugalan, kalau bisa ya pakai cara yang lain dengan sederhana ini, tapi juga nggak jauh kalahnya dengan yang obat-obat mahal itu. Nah, mungkin sementara waktu solusi yang aku berikan pada sahabat sementara ini yaitu cara mengatasi penyakit hama wereng ya, saya mencapai menggunakan 3 bahan itu. Tolong dibantu subscribe ya sahabat, biar sama-sama kita berjalan lancar. Cara pengaplikasikannya sudah saya jelaskan juga. Bila mana ada salah kata, saya juga mohon maaf ya, namanya kita manusia nggak luput dari kesalahan ucapan. Yang penting kita mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha, apa hasil menentukan nanti. Yang penting kita udah berusaha. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa channel Soko Kampung. Amin amin ya rabbal alamin. Bye.